Halo, saya Rina Gunawan. Saya mau ceritain gimana awalnya saya terjun ke dunia wedding organizer. Jadi berawal sebenarnya pada saat saya menghadiri dan juga Krisdayanti itu di salah satu acara anaknya Dede Yusuf ulang tahun. Jadi saya sebelah-sebelahan sama dia, terus tiba-tiba dia sempat ngomong begini tuh, sebelah-sebelahan sama Kade maksudnya. Dia sempat bilang, "Teh, anak aku mau ulang tahun." "Siapa?" "Itu Aurel sama Azriel." Jadi mereka tuh berdekatan ulang tahunnya. "Aku mau rayain jadi satu," katanya. "Oh, boleh. Terus. Ya udah Teteh urusin." "Hah? Loh, kok Teteh?" gitu. "Udahlah, paling juga Teteh bisa," gitu. Nah, memang berawal dari situ pada saat dia meminta tolong. Nggak tahu kenapa, pokoknya siapapun ya, nggak cuman Kade aja yang meminta tolong, siapapun, mau dari teman sekolah, mau dari keluarga tentunya, atau siapa, kalau misalnya minta tolong, walaupun saya nggak ngerti, saya pasti bilang iya, walaupun kayak belajarnya nanti belakangan gitu. Nah, akhirnya saya mengiyakan dan saya langsung membuat tim. Tim itu sebenarnya terdiri dari beberapa keluarga-keluarga dan juga teman-teman yang menurut saya ini cekatan banget dalam hal misalnya mengurus segala sesuatu gitu ya. Nah, jadi saya memilih ada saudara saya, waktu itu ada Egy, saya inget banget. Terus ada Ricky Nelson sebagai show directornya. Terus ada pokoknya tim-tim yang lain, kurang lebih sekitar 10 orang untuk mempersiapkan rencana ulang tahun dari putra-putrinya Kade dan juga Anang. Nah, pada saat setelah mengurus segala macam, terus aku rada memikirkan ini kayaknya harus bikin sesuatu yang lain daripada yang lain, karena ini adalah perdana. Jadi event organizer perdana khususnya untuk Party Kids. Nah, udah, saya rada bikin seperti kayak konser anak itu. Ada Barongsai, ada Tasya waktu itu, Tasya yang lagi hits-hitsnya, Joshua, terus udah gitu Project Pop, pokoknya mereka jadi satu, terus konser anak untuk ulang tahun. Jadi memang mereka tuh semuanya datang ke sebuah pesta tersebut untuk melihat konsernya mereka, tetapi di sela-sela ada sisipan untuk birthday partinya, terus kue ulang tahunnya ditiup dan lain sebagainya. Dan ternyata itu alhamdulillah banyak orang yang senang banget dengan pesta tersebut dan banyak yang meminta kartu nama. Terus akhirnya saya berkecimpung waktu itu di dunia Party Kids selama beberapa tahun. Nah, setelah itu ada Eko Patrio telepon, "Teteh, saya mau nikah." "Oke, mas siapa?" "Ada nih Fiona, bla bla bla." Terus urusin." "Hah? Kok minta diurusin? Teteh nggak pernah ngurusin pernikahan." Udah deh, pokoknya bisa," katanya gitu. Ya udah, bermodalkan nekat, terus udah gitu niat juga ngumpulin semua teman-teman yang menurut saya punya, ya itu yang tadi, cekatan, disiplin, terus udah gitu on time atau tepat waktu dalam hal segala sesuatunya. Ya udah, saya ajak banget untuk membuat satu tim, melebarkan sayapnya di dunia wedding organizer. Jadi timnya agak lebih banyak lagi daripada yang Party Kids. Terus saya benar-benar fokus untuk di wedding. Nah, di wedding itu begitu banyak banget adat yang harus saya pelajari. Pada saat Eko Patrio itu menikah, itu adat Jawa secara lengkap yang harus saya bedah. Jadi saya berguru waktu itu ke beberapa guru-guru seperti Ibu Tin Santoso almarhum, terus ada sanggar-sanggar juga. Saya sempat berguru dan bertanya bagaimana kalau tata cara adat Jawa itu seperti apa. Terus adat Jawa Solo itu berbeda sekali dengan adat Jawa Jogja, riasannya berbeda. Terus udah gitu prosesi untuk adatnya juga berbeda. Nah, ditambah lagi misalnya saya dapat job yang pertama kali dari Eko itu adalah cukup dengan yang banyak sekali tamunya. Jadi mungkin biasanya orang kalau bermulai itu pasti dari start undangannya tuh mungkin sedikit ya, kurang lebih sekitar 500 gitu ya, terus naik jadi 1000. Lah ini udah 5000 aja gitu waktu itu. Jadi menurut saya pertama kali dapat event, tapi pertama kali yang sangat besar dan detail sekali. Dan waktu itu begitu banyak infotainment yang bermunculan juga. Jadi gimana caranya kita mengorganize pairs, gimana caranya kita mengorganize acara, bagaimana kita mengorganize tamu-tamunya juga, dan kita bertemu juga dengan dua keluarga belah pihak yang wow, besar juga gitu. Jadi ingat banget di dunia wedding organizer itu memang
saya mengibaratkan sepertinya orang-orang yang berada di dalam itu, atau misalnya tim inti dari WO tersebut, itu saya mengibaratkan, wah kayaknya memang harus mengerti dan memahami sifat-sifat atau karakter-karakter orang. Misalnya, aku sampai berpikir, wah ini kayaknya nih kalau orang-orang yang kerja atau misalnya ngambil ilmu psikolog ini kayaknya bisa banget untuk menghadapinya. Karena saya ingat pada saat itu, mungkin ketemu sama keluarga-keluarga yang temperamental, terus yang tingkat emosionalnya pada saat mendekati hari H itu begitu fluktuasi, terus yang begitu sangat emosional mungkin ya karena kepikiran pengen bagus pestanya dan lain sebagainya. Jadi akhirnya ada beberapa kata-kata yang mungkin agak kasar atau apa gitu. Nah, tim saya ini terus terang rada-rada mentalnya mental tempe pada saat itu. Nah begitupun sebenarnya dengan saya gitu. Jadi kalau misalnya dimarahin, kamu tuh ya gini, langsung nangis, masuk ke kamar mandi. Aku dimarahin nih sama klien ini nih gara-gara bla 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 bla. Terus saya juga ikut nangis waktu itu gitu ya. Sama-sama. Terus dalam hati, aduh ternyata begini ya kerja di dunia wedding organizer, aduh gitu. Ngerasain seperti itu. Cuman langsung mindset saya berubah. Wah, saya sebagai ketua, saya sebagai leader, saya sebagai pemimpin yang harus mengurusin semua orang-orang, terus harus memberikan semangat juga ke mereka. Akhirnya udah langsung dilap si air matanya, langsung ngomong sama mereka semuanya. Hey, langsung kamu dari sini udah langsung nggak apa-apa, mau nangis segala macam boleh terserah. Tapi kalau misalnya udah keluar dari kamar mandi, kamu harus langsung cheer up lagi, langsung senyum, terus semangat lagi, dan langsung kita kerja karena kita adalah bergerak di bidang jasa. Jadi ya seperti itu gitu ya. Jadi bisa dikatakan ada duka dan juga sukanya untuk berkecimpung di dunia wedding organizer pertama kali. Nah pada saat pertama kali weddingnya Eko ini alhamdulillah sukses dan mencuri perhatian dari beberapa tamu. Banyak orang yang meminta kartu nama, terus dan akhirnya saya tinggalkan party kids-nya dan saya berpindah ke wedding organizer. Setelah itu dari tahun 2003 kalau nggak salah tuh pas lagi aku menikah, sampai sekarang saya bergerak di dunia ini yang menurut saya sangat mengasihkan.